wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fahadratal kiram, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teriring doa dari Al-Faqir, mudah-mudahan antum semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan rohaninya, Allah berkahi sisa umurnya, wafat pun suatu saat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Mungkin sebagian mubaligh sudah menyampaikan beberapa fadilah daripada bulan Sya'ban. Dalam kesempatan kali ini Al-Faqir ingin menyampaikan amalan-amalan apa, sekaligus apa yang terjadi di bulan Sya'ban dan bagaimana persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ada 5 alasan yang disampaikan para alim ulama mengapa Sya'ban disebut Sya'ban. 2 alasan yang paling masyhur kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban. Yang pertama, yatasya'abu fihi khairun katsir, karena banyaknya kebaikan dari Allah yang tumpuk tinumpuk di bulan Sya'ban. Baik dalam kitab Umdatul Qari, Lataiful Ma'arif, Mada fi Sya'ban, dan kitab yang lainnya. Yang kedua, sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bulan ini disebut bulan Sya'ban lantaran zaman dulu, termasuk para sahabat, para tabi'in, kalau berada di bulan Sya'ban, mereka itu yajtami'un, kumpul-kumpul. Mereka gandeng tangan, ngapain? Litolabil ma', mencari air, wazat, dan pembekalan, isti'dadan li Ramadan, untuk siap-siap masuk bulan suci Ramadan. Itu di Mekah, itu di Madinah jika langka air. Kalau kita di sini breh-brehan air, maka kita kumpul-kumpul semacam ini dalam rangka mencari bekal. Apa itu? Di antaranya adalah ilmu tentang bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Kalau kita menelaah sejarah Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali nginjek tanah Yasrib alias Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja mulai menjelang tahun 1 Hijriah. Sejarah mencatat 17 bulan kemudian. Berarti kalau kita hitung dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 17 bulan kemudian ternyata bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban kala itu tahun 2 Hijriah, 17 bulan kemudian, Allah turunkan 3 ayat pertama dari juz kedua. Ayat 142, 143, dan 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Disusul lagi wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Disusul lagi qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yang inti daripada 3 ayat ini adalah perintah, wahai Nabi Muhammad, sudah saatnya berubah kiblat. Sekali lagi, ada urusan dalam Islam yang pertama kali dinasakh, dirubah oleh Allah dalam Islam, dalam sejarah, adalah urusan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga tak heran, sayaqulu sufaha, banyak orang yang tolol mengatakan itu Muhammad gawe-gawe ajaran Islam yang gak genah. Sudah turun-temurun ratusan tahun solat atau ibadah, yo kiblatnya memang Baitul Maqdis. Kok tiba-tiba dirubah ke Ka'bah al-Musyarrafah? Maka dengan kata lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan,
terpilih dalam rangka perubahan kiblat. Esensi perubahan kiblat itu apa? Di tengah-tengah ayat 143 surah Al-Baqarah adalah wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Ujung-ujungnya perubahan kiblat di bulan Sya'ban dalam rangka ujian iman. Ujian siapa sih yang tetap kekeh sami'na wa ata'na, istiqomah ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intisarinya apa? Karakter sifat daripada bulan Sya'ban adalah bulan peningkatan iman, peningkatan semangat ibadah. Tak heran ada budaya kita munggah iman, munggah ibadah, munggah dungone untuk kita maupun orang tua kita yang wafat. Termasuk istilah lainnya arwahan, doa kirim arwah. Kemudian nggak lama, beberapa hari setelah nyuwun sewu, 3 ayat turun perubahan kiblat, persisnya tanggal 15 bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Beberapa hari kemudian turun lagi ayat 56 surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ujungnya apa perintah sholawat salam kepada Rasul? Tak lain tak bukan tambah tingkatkan lagi semangat ittiba kalian, cinta kalian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sambut bulan suci hendak datang Ramadan dengan cara apa? Selain iman meningkat, tenangkan hatimu dengan wirid banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ujung hari terakhir bulan Sya'ban, tanggal terakhir bulan Sya'ban menjelang maghrib masuk Ramadan, turun lagi ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 187 surah Al-Baqarah. Lagi-lagi semuanya turun di tahun 2 Hijriah. Perubahan ajaran Islam untuk pertama kali adalah nasakh urusan kiblat. Yang kedua adalah nasakh lagi urusan poso. Sebelumnya ada puasa wajib Asyura, puasa Ayyamul Bid dinasakh, sudah tidak lagi wajib hari Nabi Muhammad, yang wajib mulai tahun 2 Hijriah. Akhir bulan Sya'ban ini tak lain tak bukan adalah 1 bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai di ujung ayat 187. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Rasul paham betul tentang seabrak-abrak fadilah bulan suci Ramadan. Apakah Rasul diem saat itu hanya menyampaikan besok mulai Ramadan wajib poso ya? Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata dari setelah sholat asar sampai maghrib, bahkan setelah maghrib pertama kali syariat Ramadan, poso Ramadan itu tiba, Rasul lantang di dalam masjid, di luar masjid, di jalan-jalan, di gang-gang, terus-terusan sibuk ngapain? Ceramah. Sibuk tausiah tentang Ramadan dengan kalimat seperti ini. Ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'akum syahrun azim. Hendak datang sebentar lagi, beberapa menit, beberapa jam lagi datang bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradu alaikumus syiyam, siangnya wajib poso. Wasanna alaikumul qiyam, malamnya melek-melekan malam buat sholat. Dan hadisnya panjang sekali, hampir 1 halaman. Dan itu diulang lagi, saking semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul mengajari kita sambut Ramadan ternyata bukan sekedar munggah iman, munggah ibadah, ternyata hati juga harus bahagia tentang ketemu Ramadan.
Dan kebahagiaan ini diajak umatnya, para sahabat, keluarga diajak untuk bahagia. Di antara bentuk kebahagiaan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang ilmu, tentang fadilah bulan suci Ramadan. Masih dalam 5 menit ke depan insya Allah. Fadilah tentang Ramadan apa saja, dan konsekuensinya, akibatnya apa jika tidak ada udzur meninggalkan puasa Ramadan. Kalau dibahas panjang kalam, secuil 2 cuil saja. Satu di antara jutaan fadilah puasa Ramadan, nyuwun sewu Ustaz, namanya panjenengan Ustaz Didi. Di zaman Rasul, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak di riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi, orang soleh sahabat Nabi, mimpi ketemu 2 orang sahabat yang sudah meninggal. 2 sahabat itu siapa? Namanya anggap saja Mufti, yang kedua Pak Didi. Pak Didi ini selama hidupnya terkenal sekota Madinah ahli ibadah sundul langit luar biasa. Mirip wajah-wajah ahli ibadah beliau, alhamdulillah. Sedangkan Mufti Syafi'i pas-pasan ibadah mirip bapak-bapak pada umumnya. Ternyata Allah takdirkan Pak Didi ini di zaman Nabi mati duluan, alhamdulillah. Ngono kok di alhamdulillah. Nyuwun sewu Pak Didi. Kemudian matinya pun perang syahid fisabilillah. Sedangkan Mufti Syafi'i mati setahun berikutnya, itu pun mati dalam keadaan biasa-biasa saja. Setelah keduanya mati, Sayyidina Tolhah mimpi. Keduanya ini berada di depan pintu surga. Lalu ada sosok malaikat keluar dari surga, gandeng tangan Pak Didi. Salah. Yang diajak pertama kali masuk surga ternyata Mufti Syafi'i. Ini ustadznya curang ini. Ya, sing ceramah sopo terserah saya. Mufti Syafi'i pertama kali masuk surga, padahal pas-pasan ibadah. Kemudian yang kedua baru Pak Didi yang terkenal ahli ibadah mati syahid. Kemudian Sayyidina Tolhah yang masih hidup dalam mimpi nungguin kapan giliran dia masuk surga. Malaikat nyamperin, "Hai Tolhah, belum saatnya kamu masuk surga, belum mati, mulio, irji, pulang." Setelah sadar dari tidur, cerita itu Sayyidina Tolhah kepada kaum muhajir ansor, seluruhnya takjub heran. Rasul bertanya, "Min ayyi syai'in ta'jabun?" Kalian takjub kenapa wahai para sahabat? Itu loh ya Rasul, kenapa Mufti masuk surga paling pertama, sedangkan Pak Didi nomor kedua? Rasul menjawab dengan pertanyaan, "Bukankah Mufti hidup setahun berikutnya?" "Bala ya Rasulullah." "Bukankah kalian menemukan Mufti ketemu Ramadan daripada Pak Didi?" "Betul ya Rasulullah." "As-shalah, apakah sempat sholat? Walau mungkin semalam setelah itu mati." "Benar sempat sholat ya Rasulullah." "Apakah sempat poso?" "Enggih Kanjeng Rasul." Jelas. Apa sabda Rasul? "Wallahi demi Allah, ma bainahuma," surganya Mufti dibandingkan surganya Pak Didi lebih tinggi Mufti. Bahkan jarak kedua surga ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, lebih jauh jaraknya daripada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, Pak Didi mujtahidan fil ibadah, ahli ibadah, walau kana mujtahidan." "Ya Rasulullah, Pak Didi kana syahidan, mati syahid, walau kana syahidan." Walau kana mati syahid, tetap kalah dengan unggulnya ketemu bulan suci Ramadan, lalu ibadah di bulan suci Ramadan. Tak heran sekelas Sayyidina Umar 5 bulan, qila 6 bulan sebelum Ramadan pasti menangis khusyuk minta kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umurku bisa ketemu bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin." 1 menit setengah cuilan daripada apa sih akibat bagi orang yang sengaja meninggalkan poso walau hanya 1 hari, atau tiba-tiba batalin poso tidak ada udzur syar'i. 1 saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Man taraka yauman min ramadhana bila udhrin. Sapa wong ninggalke poso Ramadan sehari saja tanpa udzur, tanpa udzur. Lam yaqdhihi, tidak bisa diqadha. Siyamu dahrin, oleh poso walaupun setahun full poso, wa insoma, walaupun ia melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Secara tekstual koyo-koyo nyuwun sewu belum dianggap gugur, pokoknya wajib poso Ramadan 1 hari yang tertinggal walaupun dikodok dengan poso selama 1 tahun. Ekstrim. Akan tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan betul pendapatnya mayoritas ulama hadis dan fikih. Apa itu? Tetap bisa kok dikodok dengan 1 hari, tetap gugur kewajibannya. Lah yang tidak bisa dikodok dengan sekian ratus hari, 365 hari umpamanya puasa, apanya? Mayoritas alim ulama berkata fadilahnya, nilai pahalanya tidak akan pernah sama. 1 hari pas dilakukan di Ramadan sangat amat besar, nggak bisa ditandingi walaupun sekian ratus kali puasa di bulan Ramadan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Karena banyak jamaah yang mangguk-mangguk tak anggap lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.